Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Lili Retnawiyati SPD MSI. Saya guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pagi ini saya akan mewawancarai tokoh dari SD, yaitu Ibu Yohana Rosana Meiwati SPD SD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Kanisius yang ada di Kota Sukoharjo. Selamat pagi Bu Rosa. Selamat pagi Bu Lili. Bu Rosa sudah berapa tahun mengajar di SD ini? Untuk menjadi guru sebetulnya saya sudah 18 tahun. Jadi 6 tahun saya mengajar TK. Lalu 2011 itu saya dimutasi ke SD sesuai dengan ijazah yang saya miliki. Lalu di tahun 2020 saya menjadi kepala sekolah, berarti menjadi kepala sekolah ini baru berjalan 2,5 tahun. Ya. Jadi sudah 2,5 tahun ya Bu. Tentunya selama 2,5 tahun Ibu menjadi kepala sekolah banyak hal-hal yang terkait dengan kebijakan ya Bu, yang mungkin Ibu pernah alami dalam mengambil keputusan. Nah, pertanyaan saya yang pertama Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Lili. Tentunya sebagai seorang pemimpin, dilema etika itu kami alami. Semua pemimpin pasti mengalami dilema etika. Yang saya alami saat ini adalah dilema etika ketika individu melawan kelompok yang lebih besar. Saya sebagai seorang kepala sekolah di sekolah swasta pasti harus mengidentifikasi kasus-kasus dalam dilema etika itu. Yang saya utamakan adalah ketika mengidentifikasi dilema etika, tentunya saya dasarnya mengedepankan kepentingan siswa. Jadi siswa itu merupakan segalanya bagi kami, dan kami tentunya keputusan yang kami ambil adalah merupakan keputusan yang nantinya itu berdampak besar demi kemajuan siswa. Intinya berarti berpusat kepada siswa ya Bu? Ya, betul sekali. Berarti lebih utama siswa dibandingkan kepentingan yang lain. Ya, betul. Yang kedua Bu, selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mungkin ada sama-sama benar atau bisa diambil nilai kebajikannya. Nah, bagaimana Ibu mengambil keputusan? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu Lili, bahwa keputusan tadi berpusat kepada anak. Jadi saya akan sedikit bercerita bahwa saat ini sebagai seorang guru, apalagi sekolah kami merupakan sekolah penggerak angkatan kedua, banyak hal yang kami harus mengorbankan siswa, dari mengikuti BIMTEK, loka karya, dan lain sebagainya. Nah, memang kami harus benar-benar menimbang-nimbang mana yang harus kami utamakan, begitu. Jadi keputusan yang kami ambil itu tetap berpusat pada anak, sehingga kami ketika ada BIMTEK, loka karya, sebisa mungkin kami menyampaikan keluhan kami kepada fasilitator atau kepada dinas kalau bisa kegiatan itu setelah pembelajaran selesai. Jadi anak juga terdampingi dengan baik, lalu kegiatan juga bisa berjalan dengan lancar. Ya, Bu. Yang ketiga Bu, terkait dengan langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Ibu biasanya lakukan sampai ini? Prosedur yang kami ambil adalah tentunya ketika saya akan membuat suatu keputusan, kami analisa dulu. Nah, ketika saya tidak bisa memutuskan, benar-benar sudah tidak bisa memutuskan, maka saya akan berkonsultasi dengan komite, lalu dengan pihak yayasan, apakah keputusan yang saya ambil ini sudah benar atau belum. Jadi kami memiliki prosedur seperti itu Bu. Ketika saya tidak bisa memutuskan sendiri, saya mengajak teman-teman. Saya diskusi, saya sharing, lalu kita ambil mana dampak yang paling baik untuk anak. Nah, biasanya begitu. Saya tetap mengikuti prosedur yang ada. Ketika saya tidak mampu, maka saya akan mengajak komite untuk berembuk, karena anak-anak itu kan milik orang tua, milik komite. Jadi kami harus mendengarkan juga masukan dari komite, yayasan, dan dinas. Ya, selama ini saya tadi Ibu menyampaikan biasanya berembuk dengan komite atau pihak lain ya. Nah, apakah ada benturan Bu selama Ibu mengajak komunikasi dengan komite? Biasanya kan ada hal-hal yang mungkin dari komite tidak setuju dengan pengambilan keputusannya.
Untuk benturan pasti ada gitu. Semua pemimpin pasti mengalami yang adanya benturan, lalu konflik baik dari dalam maupun dari luar. Itu pasti ada. Tetapi dengan komunikasi yang baik, lalu kita bersama-sama mengidentifikasi mana kita mengidentifikasi dampaknya itu yang paling baik untuk anak yang mana. Jadi kami berusaha dengan komite itu untuk duduk bersama, lalu kita komunikasikan dengan kepala dingin dan nanti diperoleh keputusan yang menguntungkan, paling menguntungkan untuk anak begitu. Ya, karena kami memang pendidikan kami berpusat kepada anak. Berarti dukungan dari komite juga sama ya Bu? Iya, sangat besar. Mengedepankan Siswa, iya, bukan betul untuk yang lain. Iya. Yang keempat Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika? Ya, untuk hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini tentunya Ibu, kami harus mencari faktanya dulu. Tidak hanya berdasarkan opini, tetapi berdasarkan fakta yang ada saat itu. Lalu mempertimbangkan para pemegang kepentingan dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sudut pandang saya sebagai kepala sekolah, tetapi kami juga mempertimbangkan dari sudut pandang orang tua, lalu dari sudut pandang pihak yayasan, dari sudut pandang koordinator wilayah, begitu, karena kami lingkupnya adalah SD, sekolah dasar itu kami memiliki koordinator wilayah dan kami selalu mengajak diskusi. Saya meminta pertimbangan dari Ibu Korwil, kebetulan Korwil di sini pengawas sekolah itu dengan kami sangat baik, meskipun kami sekolah swasta mereka sangat mendukung. Nah, selain mempertimbangkan para pemegang kepentingan tadi, itu kami juga mempertimbangkan alternatif lain. Begitu nih, jadi ada alternatif lain, lalu mempertimbangkan konsekuensinya. Jika keputusan itu kami ambil, konsekuensinya bagaimana, dampaknya bagaimana, baik untuk sekolah, untuk anak dan pihak lain. Nah, setelah itu, setelah kami mempertimbangkan banyak hal tadi, kami membuat sebuah keputusan. Ketika sebuah keputusan itu sudah kami ambil, kami tidak serta-merta lalu keputusan sudah diambil lalu kami biarkan, tidak, tetapi kami tetap menganalisa dampaknya bagaimana, kita refleksikan kembali, kami refleksikan kembali. Oh, ternyata kalau saya mengambil keputusan seperti ini, dampaknya seperti ini. Nah, hal itu nantinya akan menjadi bekal untuk saya mengambil keputusan yang akan datang. Begitu, Bu. Kalau boleh saya tahu Bu, contoh konkretnya itu apa? Ya, misalnya begini Bu, yang fakta yang terjadi saat ini sebagai sekolah penggerak adalah kami dan para guru dituntut untuk mengikuti BINTEK Lokakarya. BINTEK Lokakarya itu didampingi oleh fasilitator. Nah, biasanya Lokakarya dan BINTEK itu sudah terjadwal di jam pembelajaran anak. Biasanya mulainya jam 8. Nah, setelah saya komunikasikan dengan fasilitator itu mengerti bahwa kami sebagai guru, tugas pokok kami adalah mendampingi anak-anak belajar. Nah, maka hal itu saya sampaikan. Memang fasilitator di awal itu beratan, loh ini kan sudah jauh Bu dari pusat, seperti ini. Tapi saya tetap mengedepankan kepentingan siswa. Tapi kalau kami mulai jam 8, selama 1 minggu anak kehilangan nggak belajarnya. Nah, untuk apa? Untuk apa saya mendapat fasilitas? Saya mendapat predikat sebagai sekolah penggerak kalau anak-anak tidak terdampingi dengan baik. Itu contoh kasusnya Bu. Nah, puji Tuhan, fasilitator itu mengerti, lalu kami bisa mundur 1-2 jam. 1-2 jam pembelajaran itu buat anak SD sangat berarti. Iya. Nah, itu yang kami alami. Yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan, khususnya kasus dilema etika? Ya, sebetulnya tantangan terbesar dalam mengambil keputusan dilema etika itu justru dari dalam diri saya sendiri Bu. Ya, dari dalam diri saya sendiri saya sering merasa ragu. Kalau saya begini, nanti begini ya. Jadi memang yang tantangan terbesar adalah diri saya sendiri. Saya harus mantap. Iya, dari internal saya harus mantap. Ketika saya mantap, maka saya bisa mengendalikan diri saya sendiri. Maka saya juga bisa menyampaikan keputusan itu kepada komite, kepada dinas, kepada pihak yayasan, kepada orang tua juga dengan mantap, dan mereka juga akan yakin. Jadi memang tantangan itu dari dalam diri saya sendiri. Ketika saya yakin, maka orang lain juga akan yakin. Gitu. Kalau saya sendiri sudah ragu-ragu, pasti orang lain juga akan ragu-ragu. Terima kasih. Selanjutnya Bu, untuk tadi terkait dengan pengambilan keputusan.
keputusan, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tadi? Ya, Bu Lili, untuk tata kelolanya itu atau prosedur nih Bu, ya kami memiliki Bu, setiap 2 bulan sekali itu kami diskusikan dengan komite sekolah, karena sekolah itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dengan komite. Kebetulan komite kami juga sangat aktif. Panjenengan juga sudah tahu gitu bahwa komite di sini itu sangat memperhatikan sekolah dari sarprasnya dan lain-lain. Jadi kami memang apapun itu kami sampaikan kepada komite. Kami memang prosedurnya seperti itu Bu. Jadi kami duduk bersama dengan komite. Kalau memang tidak bisa secara formal, kami datang. Kami datang ke komite dari beberapa komite kami datangi lalu kami ajak diskusi. Setelah komite oke, baru kami diskusikan dengan pihak yayasan. Karena bagaimanapun kan kami hanya sebagai pelaku gitu yang menjalankan pelaksana. Jadi kami tetap prosedur itu tetap kami jalani dengan komite, lalu berjenjang mungkin lalu dengan korwil, dengan yayasan gitu. Kalau boleh tahu terjadwalnya itu berapa bulan sekali, berapa minggu sekali atau bagaimana? Oke. Kalau untuk dengan komite kami agendakan 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Kalau dengan korwil itu sifatnya insidental gitu, jadi ketika ada sesuatu kami sampaikan. Kalau dengan yayasan itu 1 bulan sekali. Jadi kalau dengan korwil itu kalau ada yang mendesak ya? Bisa kuat-kuat gitu. Yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, utamanya pada kasus dilema etika? Ya, terima kasih Bu Lili. Untuk faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan dilema etika memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kebetulan hubungan baik kami dengan komite, dengan korwil, dengan yayasan itu sudah terjaga Bu. Jadi memang beliau-beliau lah yang membantu saya, terutama karena saya kan masih muda, usia saya belum ada 40 tahun ya. Jadi tentunya ketika saya membuat sebuah keputusan itu saya mempertimbangkan banyak hal Bu. Saya harus minta kalau begini bagaimana, saya meminta pertimbangan, saya meminta masukan, karena saya yakin keputusan yang saya ambil itu tentunya belum sebijaksana beliau-beliau gitu. Jadi bukan karena saya bisa disetir, bukan, tapi saya juga memiliki prinsip, tetapi saya juga harus mendengarkan mereka. Itu yang mempermudah, lalu hubungan kami dengan stakeholder yang ada juga sangat baik, sehingga itu mempermudah jalan kami. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Terima kasih untuk pembelajaran yang bisa saya petik dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah prinsip saya bahwa apapun keputusan yang kami ambil itu harus berpusat kepada anak. Jadi kami mengutamakan anak, bahwa anak menjadi hal yang paling utama. Jadi kenyamanan anak, lalu kepentingan anak itu di atas segalanya Bu untuk kami. Jadi kami memang fokus terhadap anak. Hasilnya itu semuanya untuk anak, begitu Bu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semua hal yang kami lakukan itu mengedepankan anak. Terima kasih Bu Rosa atas waktunya hari ini, luar biasa sekali Bu. Demikian Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali. Bu Rosa ini juga salah satu penulis buku, sudah ada 6 buku yang beliau tulis, dan apa yang beliau sampaikan sangat luar biasa terkait dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Bahwa dari apa yang beliau sampaikan, yang diutamakan adalah kepentingan siswa. Demikian Bapak Ibu, lanjut ke sesi kedua. Terima kasih.
Oke, selamat siang Bapak Ibu. Sekarang lanjut ke sesi kedua. Saya akan mewawancarai, yaitu yang kedua, kepala sekolah dari SD 1 Kebumen, Sukoharjo. Beliau bernama Ibu Dianita Ayu Kurniasih, SPD SD MPD. Beliau mengajar sudah 17 tahun dari tahun 2004 dan sebagai kepala sekolah selama 1 tahun, dan beliau juga merupakan fasilitator CGP Angkatan kelima. Langsung saja ya Bu ya. Ya, Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Lili. Sehat Bu Dian? Alhamdulillah sehat Bu. Untuk terkait hari ini Bu, kami akan mewawancarai Ibu terkait dengan dilema etika. Nah, yang pertama akan saya tanyakan ke Ibu, selama ini apakah Ibu pernah mengalami yang namanya dilema etika dalam pengambilan keputusan? Ya, Bu Lili, semoga nanti jawaban saya bisa membantu ya. Pastinya saya pernah mengalami dilema etika di mana saya dihadapkan harus memilih di antara dua pilihan keputusan yang semuanya itu tidak ada pelanggaran apapun, tapi saya tetap harus menggunakan sekolah saya. Ya, selama Ibu mengambil keputusan kaitannya dilema etika, apakah Ibu pernah mengidentifikasi kasus tersebut terlebih dahulu? Ya, saya kalau mendapatkan suatu permasalahan atau situasi yang saya anggap itu kasus, itu saya selalu identifikasi Bu. Kalau kaitannya dengan dilema etika, yang saya gunakan pertama, saya menggunakan uji legal dan uji regulasinya. Iya. Apakah ini menyalahi aturan atau tidak? Kalau tidak, baru saya menggunakan uji yang lainnya dan langkah yang lainnya untuk menentukan keputusan apa yang saya ambil. Iya. Kalau boleh saya tahu Bu, dilema etika yang Ibu alami itu apa Bu? Kalau Yang contoh konkret, realnya, iya. contoh realnya ketika ada siswa kami yang memang berkebutuhan khusus, itu ketika sekolah kami belum menjadi sekolah inklusif, itu menjadi pilihan juga apakah anaknya akan dinaikkan atau tidak. Kalau dinaikkan, pastinya dia belum bisa mengikuti di kelas di atasnya. Kalau tidak dinaikkan, itu nantinya dia akan merasa minder begitu jika terjadinya dia begitu. Itu yang sudah kami alami. Kelas berapa Bu mereka? Kelas 3. Kelas 3. Ada berapa siswa yang Kalau yang asli itu 2 anak. 2 anak? Ya. Kalau boleh tahu lagi, untuk inklusinya itu kan anak berkebutuhan khusus Iya. ya Bu. Jadi terkait apa Bu? Itu lambat belajar. Dalam Kelas 3 itu dia belum bisa membaca dan belum bisa menulis. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana tadi Ibu sampaikan yang terkait dengan inklusi Iya. ya. Kepentingan yang tadi nilai-nilai kebajikannya apa? Oke. Kalau saya Bu Lili terkait yang dilema etika, saya yang pertama menggunakan yang prinsip dengan berbasis aturan. Jadi saya cari referensi aturan-aturan, apakah nantinya kalau memang dinaikkan itu konsekuensinya apa, kalau tidak dinaikkan konsekuensinya apa, saya cari aturannya dulu agar tidak menyalahi aturan. Selain itu saya juga cari sumber-sumber dari yang lainnya, pengalaman dari guru senior, dari pengawas, dapat dari pengawas juga yang saya lakukan. Yang ketiga Bu, langkah atau prosedurnya bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Karena tidak mudah ya Bu. Iya. Memperoleh anak inklusi itu kan pasti tantangannya lebih berat, terutama dari lingkungan sekolah itu Betul. sendiri. Dari itu sendiri bagaimana? Kalau saya yang pertama tadi identifikasi dulu, identifikasi ini apakah benar-benar dilema etika atau kesulitan moral, baru saya menentukan nantinya siapa saja sih yang terlibat. Baru saya melakukan uji-uji itu. Selain uji itu saya juga minta pertimbangan yang jadi panutan saya, kemudian pengawas saya itu setelah kami berdiskusi, karena saya kalau untuk permasalahan sekolah biasanya tidak menentukan sendiri, hanya berdiskusi dulu. Setelah itu tetap saya kaji ulang keputusan ini nantinya dampaknya bagaimana. Dan saya tetap berprinsip kalau keputusan ketika dilema etika yang saya hadapi dampak negatif yang lebih kecil itu yang akan saya ambil. Jadi pasti setiap keputusan yang ada dampak positif negatifnya, yang negatifnya paling kecil itu yang nantinya jadi keputusan yang Jadi
tetap ada ketimbangan dengan suara yang ada di dalam sekolah ya? Iya. Dari bapak ibu guru yang lain. Iya, terutama yang sudah lama di sini, tahu keadaan di sini, masyarakat di sini seperti apa. Begitu. Jadi keputusan tidak sepihak dari kepala sekolah. Iya, itu betul. ya. Selanjutnya Bu, itu hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema? Kalau yang efektif menurut saya seperti tadi, jadi saya punya dasar sebelum nanti saya mengambil keputusan. Karena jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan yang saya ambil itu, saya punya dasar untuk menjawabnya. Itu yang saya jadikan patokan, saya anggap efektif. Dan juga ketika saya minta pendapat dengan guru yang lain, dengan masyarakat, dengan orang tua juga kayak tadi itu, saya juga jadi ada pertimbangan sehingga nanti mengambil keputusan. Jadi tidak sepihak dari Tidak sepihak dari dia. Yang keempat Bu, tantangan apa yang menurut Ibu bisa terkait dengan pengambilan keputusan yang nantinya ternyata berat ya mengambil keputusan ini? Dan tolong di bidang mana Bu? Kalau tantangannya, kalau dari saya sih ini Bu, karena kita di sini sebagai pelayan masyarakat, nanti keputusan saya ambil ini kan tidak bisa semuanya merasa diuntungkan. Jadi tantangan saya adalah ketika ada pihak yang merasa dirugikan, kemudian ada kalanya protes atau apa, itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya karena setiap orang kan pandangannya berbeda-beda, tentu sama dengan kami di sekolah. Itu yang menjadi tantangan saya. Yang selanjutnya Bu, terkait dengan tata kelola Bu, ataupun jadwal mengenai kasus yang Ibu sampaikan tadi, apakah itu selama ini membuat tata kelola atau jadwal terkait dengan dilema etika? Kalau untuk berbagai kasus dilema etika saya melihat kalau memang harus segera diselesaikan, harus segera diselesaikan. Tapi untuk kasus yang ini, karena untuk menentukan naik dan tidaknya itu butuh waktu, karena ada rapat juga, jadi saya tetap menentukan deadline yang harus saya temukan kapan. Kalau ini deadline-nya kemarin ketika sebelum rapor dibagikan itu sudah harus saya putuskan. Jadi ada jeda waktu sekitar agak lama sih Bu, ini agak 1 bulan, karena kan anak-anak yang begitu sudah teridentifikasi dari awal tes pun mereka gurunya sudah tahu kalau persiapan seperti itu. Jadi ada nih, ada jadwal khusus untuk mengantisipasi terjadinya. Iya, betul. Kecuali kalau memang khususnya mendesak harus segera diambil, itu sama mendesak apapun saya tetap mencari sumber data yang lain, khususnya di regulasinya. Yang berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Mungkin bisa, kalau saya bisa memberikan gambaran, biasanya kalau di sekolah itu kan ada pengawas ya, atau yang lebih banyak lagi. Nah, menurut Ibu, apakah ada faktor-faktor lain yang mendukung dari keputusan Ibu? Kalau yang seperti yang saya katakan tadi, ketika mengambil keputusan itu, saya selalu mencari sumber lain, baik itu data maupun person ya. Jadi kalau data saya baca regulasinya, aturannya. Kalau yang person ya pasti pengawas saya sebagai pembina saya, dan juga guru yang lebih senior di sini yang lebih tahu keadaan di sekolah seperti apa, masyarakatnya seperti apa, mereka sangat membantu sekali. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Dian, itu pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil, tidak semua orang bisa menerima keputusan yang kita anggap sudah sesuai gitu. Jadi saya tetap berpedoman pada apakah keputusan ini berpihak pada murid, tapi bukan berarti kami lemah, harus semuanya harus anak diuntungkan, tidak. Kami tetap melihat tanggung jawabnya bagaimana, kemudian apakah nilai-nilainya sudah tercover dengan baik, itu yang saya ambil. Dan jika memang ada yang tidak selaras, tidak sependapat dengan keputusan saya tetap harus menerima konsekuensinya, dan saya sudah siap dengan jawaban jika memang ada, misalnya ada yang protes dengan keputusan saya. Jadi sudah ada kayak manajemen resikonya sudah saya pertimbangkan dulu di awal. Jadi ketika ada situasi seperti itu saya sudah bisa mengatasi.
Terima kasih Pujian, luar biasa sekali pengalaman itu nanti bisa menjadi pembelajaran yang khusus untuk saya. Bu Lili, semoga bisa membantu lancar CGP-nya ya Bu Lili. Amin Bu. Sampai Desember nanti. Iya. Insya Allah lancar. Matur nuwun sangat. Amin sambil. Demikian Bapak Ibu terkait dengan wawancara kami dengan Ibu Dianita terkait dengan dilema etika. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lanjutkan untuk sesi ketiga dengan Bapak Yosi Ramadhi, SPD MSI dari SMA Negeri 1 Sidoarjo. Terima kasih. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Sekarang lanjut ke sesi kedua. Saya akan mewawancarai yaitu yang kedua kepala sekolah dari SD 1 Kebumen, Sukoharjo. Beliau bernama Ibu Dianita Ayu Kurniasih, SPD SD MPD. Beliau mengajar sudah 17 tahun dari tahun 2004 dan sebagai kepala sekolah
selama 1 tahun dan beliau juga merupakan fasilitator CGP Angkatan kelima. Langsung saja ya Bu ya. Ya, Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Lili. Sehat Bu Dian? Alhamdulillah sehat Bu. Untuk terkait hari ini Bu, kami akan mewawancara Ibu terkait dengan dilema etika. Nah, yang pertama akan saya tanyakan ke Ibu, selama ini apakah Ibu pernah mengalami yang namanya dilema etika dalam pengambilan keputusan? Ya, Bu Lili, semoga nanti jawaban saya bisa membantu ya. Pastinya saya pernah mengalami dilema etika di mana saya dihadapkan harus memilih di antara dua pilihan keputusan yang semuanya itu tidak ada pelanggaran apapun, tapi saya tetap harus mengambil sekolah saya. Ya, selama Ibu mengambil keputusan kaitannya dilema etika, apakah Ibu pernah mengidentifikasi kasus tersebut terlebih dahulu? Ya, saya kalau mendapatkan suatu permasalahan atau situasi yang saya anggap itu kasus, itu saya selalu identifikasi Bu. Kalau kaitannya dengan dilema etika yang saya gunakan pertama, saya menggunakan uji legal dan uji regulasinya. Ya. Apakah ini menyalahi aturan atau tidak? Kalau tidak, baru saya menggunakan uji yang lainnya dan langkah yang lainnya untuk menentukan keputusan apa yang saya ambil. Iya. Kalau boleh saya tahu Bu, dilema etika yang Ibu alami itu apa Bu? Kalau Yang contoh konkret, realnya, iya. contoh realnya ketika ada siswa kami yang memang berkebutuhan khusus, itu ketika sekolah kami belum menjadi sekolah inklusif, itu menjadi pilihan juga apakah anaknya akan dinaikkan atau tidak. Kalau dinaikkan pastinya dia belum bisa mengikuti di kelas di atasnya. Kalau tidak dinaikkan itu nantinya dia akan merasa minder begitu berjadinya dia begitu. Itu yang sudah kami alami. Kelas berapa Bu mereka? Kelas 3. Kelas 3. Ada berapa siswa yang Kalau yang kelas inklusi? itu 2 anak. 2 anak. Kalau boleh tahu lagi, untuk inklusinya itu kan anak berkebutuhan khusus Iya. ya Bu. Jadi dapat apa Bu? Itu lambat belajar. Dalam Kelas 3 itu dia belum bisa membaca dan belum bisa menulis. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana tadi disampaikan yang terkait dengan inklusi Iya. ya. Kepentingan yang tadi nilai-nilai kebajikannya apa? Oke. Kalau saya Bu Lili terkait yang dilema etika, saya yang pertama menggunakan yang prinsip dengan berbasis aturan. Jadi saya cari referensi aturan-aturan apakah nantinya kalau memang dinaikkan itu konsekuensinya apa, kalau tidak dinaikkan konsekuensinya apa, saya cari aturannya dulu agar tidak menyalahi aturan. Selain itu saya juga cari sumber-sumber dari yang lainnya, pengalaman dari guru senior, dari pengawas, juga pengalaman dari pengawas juga kemudian saya lakukan. Yang ketiga Bu, langkah atau prosedurnya bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Karena tidak mudah ya Bu. Iya. Memperoleh anak inklusi itu kan pasti tantangannya lebih berat, terutama dari lingkungan sekolah itu Betul. sendiri. Dari itu sendiri bagaimana? Kalau saya yang pertama tadi identifikasi dulu, identifikasi ini apakah benar-benar dilema etika atau kesulitan moral, baru saya menentukan nantinya siapa saja sih yang terlibat, baru saya lakukan uji-uji itu. Selain uji itu saya juga minta pertimbangan yang jadi panutan saya, kemudian pengawas saya itu setelah kami berdiskusi, karena saya kalau untuk permasalahan sekolah biasanya tidak menentukan sendiri, kami ada diskusi dulu. Setelah itu tetap saya kaji ulang keputusan ini nantinya dampaknya bagaimana. Dan saya tetap berprinsip kalau keputusan ketika dilema etika yang saya hadapi dampak negatif yang lebih kecil itu yang akan saya ambil. Jadi pasti setiap keputusan yang ada dampak positif negatifnya, yang negatifnya paling kecil itu yang nantinya jadi keputusan yang paling. Jadi tetap ada pertimbangan dengan suara yang ada di dalam sekolah ya? Iya. Dari Bapak Ibu guru yang lain. Iya, terutama yang sudah lama di sini, tahu keadaan di sini, masyarakat di sini seperti apa. Jadi keputusan tidak sepihak dari kepala sekolah. Iya, itu ya? betul. Selanjutnya Bu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika?
Kalau yang efektif menurut saya seperti tadi, jadi saya punya dasar sebelum nanti saya mengambil keputusan. Karena jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan yang saya ambil itu, saya punya dasar untuk menjawabnya. Itu yang saya jadikan patokan, saya anggap efektif. Dan juga ketika saya minta pendapat dengan guru yang lain, dengan masyarakat, dengan orang tua juga kayak tadi itu, saya juga jadi ada pertimbangan sehingga nanti mengambil keputusan. Jadi tidak sepihak dari saya. Yang keempat Bu, tantangan apa yang menurut Ibu bisa terkait dengan pengambilan keputusan yang nantinya ternyata berat ya mengambil keputusan ini? Dan tolong yang mana Bu? Kalau tantangannya, kalau dari saya sih ini karena kita di sini sebagai pelayan masyarakat, nanti keputusan saya ambil ini kan tidak bisa semuanya merasa diuntungkan. Jadi tantangan saya adalah ketika ada pihak yang merasa dirugikan, kemudian ada kalanya protes atau apa, itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya karena setiap orang kan pandangannya berbeda-beda, tentu sama dengan kami di sekolah. Itu yang menjadi tantangan saya. Yang selanjutnya Bu, terkait dengan tata kelola Bu, ataupun jadwal mengenai kasus yang Ibu sampaikan tadi, apakah itu selama ini membuat tata kelola atau jadwal terkait dengan film etika? Kalau untuk berbagai kasus film etika, saya melihat kalau memang harus segera diselesaikan, harus segera diselesaikan. Tapi untuk kasus yang ini, karena untuk menentukan naik dan tidaknya itu butuh waktu, kami ada rapat juga, jadi saya tetap menentukan deadline yang harus saya temukan kapan. Kalau ini deadline-nya kemarin ketika sebelum rapor dibagikan itu sudah harus saya putuskan. Jadi ada jeda waktu sekitar agak lama sih Bu, ini agak 1 bulan karena kan anak-anak yang begitu sudah teridentifikasi dari awal tes pun mereka gurunya sudah tahu kalau posisi anak seperti itu. Jadi ada jadwal khusus untuk mengantisipasi terjadinya. Iya, betul. Kecuali kalau memang khususnya mendesak harus segera diambil, itu sama mendesak apapun saya tetap mencari sumber data yang lain, khususnya di regulasinya. Yang berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Mungkin bisa, kalau saya bisa memberikan gambaran, biasanya kalau di sekolah itu kan ada pengawas ya, atau yang lebih jauhnya lagi. Nah, menurut Ibu, apakah ada faktor-faktor lain yang mendukung dari keputusan Ibu? Kalau yang seperti yang saya katakan tadi, ketika mengambil keputusan itu, saya selalu mencari sumber lain, baik itu data maupun pesan ya. Jadi kalau data saya baca regulasinya, aturannya. Kalau yang pesan ya, yang pasti pengawas saya sebagai pembina saya dan juga guru yang lebih senior di sini yang lebih tahu keadaan di sekolah seperti apa, masyarakatnya seperti apa, mereka sangat membantu sekali. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Dian, itu pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil, tidak semua orang bisa menerima keputusan yang kita anggap sudah sesuai. Gitu. Jadi saya tetap berpedoman pada apakah keputusan ini berpihak pada murid, tapi bukan berarti kami harus semuanya harus anak diuntungkan, tidak. Kami tetap melihat tanggung jawabnya bagaimana, kemudian apakah nilai-nilainya sudah tercover dengan baik, itu yang saya ambil. Dan jika memang ada yang tidak selaras, tidak sependapat dengan keputusan saya tetap harus menerima konsekuensinya, dan saya sudah siap dengan jawaban jika memang ada, misalnya ada yang protes dengan keputusan saya. Jadi sudah ada kayak manajemen resikonya sudah saya pertimbangkan dulu di awal. Jadi ketika ada situasi seperti itu, saya sudah bisa mengatasi. Terima kasih Bu Dian, luar biasa sekali pengalaman itu, nanti bisa menjadi pembelajaran yang khusus untuk saya. Semoga bisa membantu lancar CGP-nya ya Bu Lili. Amin Bu. Sampai Desember nanti. Insya Allah lancar. Aku turut sangat Amin. Demikian Bapak Ibu terkait dengan wawancara kami dengan Ibu Dianita
terkait dengan dilema etika. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lanjutkan untuk sesi ketiga dengan Bapak Yosi Ramadhi, SPD MSI dari SMA Negeri 1 Sukoharjo. Terima kasih.
Action. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Lili Retna Wilianti SPD MSI. Saya guru penggerak angkatan kelima dari SMA Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dari SMA 1 Sukoharjo, yaitu Bapak Yosi Ramadi SPD MSI. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Sukoharjo, yang sebelum di SMA Negeri 1 Sukoharjo beliau juga menjalankan tugasnya sebagai Kepala Sekolah di SMA 1 Rawasari. Beliau sudah mengajar kira-kira 30 tahun yang lalu, dan kebetulan mapel yang diampu beliau sama dengan saya, yaitu kimia. Selamat pagi Pak Yosi. Pagi Bu Lili. Sehat Pak? Alhamdulillah, insya Allah. Iya. Hari ini saya mengganggu waktu Bapak untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas kami sebagai CGP Pak. Nah, tugas kami selaku CGP itu untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah yang terkait dengan dilema etika. Tentunya Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah pernah mengambil sebuah keputusan. Dan pada waktu pengambilan keputusan itu mungkin ada hal-hal yang bisa pro dan kontra dalam sebuah keputusan tersebut. Bisa jadi dengan lingkungan, bisa jadi dengan komite sekolah, atau bisa jadi dengan atasan Bapak sendiri. Nah, saya ingin bertanya Pak, terkait dengan hal tersebut, pernahkah Bapak membuat sebuah analisis mengenai pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika? Ya. Terima kasih Bu Lili, menarik sekali. Karena kalau kita bicara tentang pengambilan keputusan, itu adalah roh dari kepemimpinan. Dan ketika kita bicara tentang sebuah kepemimpinan, maka konsepnya menurut saya adalah tidak hanya personal approach, bukan hanya pengambilan keputusan yang diambil oleh sendiri, tapi bagaimana keputusan itu adalah bukan pemimpin, tapi kepemimpinan. Artinya di situ melibatkan banyak orang. Kalau di sekolah ini secara internal ada pembantu sekolah, dalam hal ini ada wakil kepala sekolah, ada kasubag TU, ada koordinator dan sebagainya. Maka pengambilan keputusan itu sedapat mungkin adalah melibatkan faktor kepentingan. Saya bilang faktor kepentingan. Ya. Nah, ini yang kemudian akan menjadi rumusan kita. Kalau tadi dibilang bagaimana menganalisis sebuah permasalahan. Nah, kita lihat permasalahannya itu dari yang pertama adalah apa yang menjadi masalahnya. Kemudian siapa yang melakukan masalah itu. Ini nggak selalu negatif ya, permasalahan nggak selalu negatif. Kemudian juga kapan kita menyelesaikannya. Kemudian gimana kita melaksanakannya dan bagaimana kita menyelesaikan masalah. Pengambilan keputusan, saya pernah mendengar segi pemimpin yang efektif setiap 10 detik sekali harus mengambil keputusan. Apapun keputusan itu. Ya, artinya bahwa keputusan ini menjadi sebuah kebiasaan yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan apa yang dia tuju. Kalau kita bicara di sekolah, tentulah kita bicara tentang visi daripada sekolah. Visi yang sekolah yang sudah dirumuskan, yang kemudian diterjemahkan dalam misi dan selanjutnya. Yang concern di sekolah ini harus dilakukan oleh semua pihak, ini yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti. Kalau dari yang kami pelajari dalam CGP ini ada 4 paradigma Pak yang terkait dengan dilema etika. Yaitu yang pertama itu individu lawan kelompok, kemudian yang kedua itu rasa keadilan lawan kasihan, kemudian yang ketiga itu kebenaran lawan kesetiaan, kemudian yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Wah, benar ya. Dan keempat ini pernahkah Bapak mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan kategori yang tadi saya sampaikan tadi? Oke, ada kalau pernah
Mohon diceritakan secara konkretnya seperti apa. Oke. Yang pertama tadi tentang Individu lawan kelompok. individu lawan kelompok. Menarik, tapi kayaknya bagi saya itu nanti dulu deh, ya. Karena itu masalah personal. Iya. Kemudian yang kedua, Rasa keadilan lawan rasa kasihan. ini juga menarik sekali. Ya, memang itu pertimbangan-pertimbangan logis yang biasanya kita ambil untuk Iya. mengambil, tapi saya nggak pengen bicara yang itu. Iya. Kemudian yang ketiga tentang Kebenaran lawan kesetiaan. kebenaran dengan kesetiaan. Oke, dan selanjutnya yang keempat adalah Jangka pendek lawan jangka panjang, Pak. nah mungkin ini yang kita ambil. Oke. Ya, karena seringkali bahwa cara pandang kita itu menentukan bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Iya. Dulu sederhana saja. Ketika kemudian kita melihat angka 6 dan 9 Iya. dalam posisi kita berhadapan Iya. seperti ini, Iya. faktanya di depan kita ada kertas dengan angka 6 bagi Iya. saya Iya. itu akan dikatakan salah oleh dulu. Karena dulu mengatakan itu adalah angka 9. Iya. Iya. Nah, sekarang kalau kita melihat konteksnya itu bahwa ada masalah jangka pendek dengan jangka panjang, pastilah orang tentunya melihat pada sisi itu juga. Iya. Berada dia berada di mana? Iya. Kan gitu. Di kepentingan mana dia berada? Iya. Nah, tentunya sebagai orang yang dewasa, Iya. jangkauannya tentulah bukan hanya kekinian, Iya. tetapi juga ada rentang waktu yang akan dicapai. Konkretnya, Iya. beberapa waktu yang lalu Iya. ada kondisi yang kekinian sekali dan itu kontekstual, Iya. yaitu ada orang tua, ibu dari guru di SMA di satu di SMA satu Sukoharjo Iya. yang meninggal dunia. Iya. Pada waktu itu kalau kita lihat dalam konteks sikapnya, Iya. karena kita mengedepankan rasa kekeluargaan, maka kegiatan-kegiatan sehubungan dengan penyelesaian jenazah itu kita ikuti sebagai bentuk kegiatan sosial. Iya. Tetapi kemudian boleh, Iya. ini ternyata tidak hanya sekedar itu bagi saya. Saya mengambil langkah untuk kemudian menjadikan ini sebuah media bagi anak-anak, bagi teman-teman itu. Iya. Tidak hanya tentang bagaimana kita bersosialisasi, tetapi secara konten materi. Ternyata di mata pelajaran PAI itu ada salah satu tadi Iya. yang hubungannya dengan penyelenggaraan jenazah. Maka kemudian anak-anak yang kebetulan pada waktu itu jam pelajarannya Pak Mahmud guru PAI Iya. menyelenggarakan kegiatan sholat gaib di masjid kita. Nggak cukup cuma itu. Iya. Kemudian saya ajak anak-anak yang kebetulan kelasnya itu adalah kelas yang yang walinya adalah Pak Budi dan Bu Fitri untuk bersama-sama ke rumah kita. Iya. Dan sebelumnya saya menyampaikan kepada anak-anak bahwa anak-anak, kamu ke sana bukan hanya sekedar takziah. Kamu sedang belajar bersama, yaitu belajar tentang kegiatan mata pelajaran PAI, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Kamu ikut langsung nanti di sana bagaimana penyelenggaraan jenazah yang dilakukan terhadap ibunya Pak Budi dan Bu Budi. Ya kebetulan saya di sana untuk memandikan jenazah sudah selesai, mengkafani juga sudah selesai. Masih kebagian untuk memberangkatkan jenazah yang diupacara, kemudian mensolatkan jenazah sampai kepada menguburkan jenazah. Nah ini yang kemudian saya coba, walaupun konfliknya ada, Iya. konfliknya ada, permasalahannya ada. Di situ jamnya bukan jamnya PAI. Satu sisi, barangkali guru mapel yang merasa bahwa ini jam saya
Seharusnya anak-anak belajar tentang kimia. Kebetulan waktu itu ya jamnya Bu Lili ya. Iya. Tapi alhamdulillah ini terbuka pada waktu itu menyampaikan bahwa boleh dan itu baik. Karena saya kok percaya, kebetulan saya mengajar sudah 30 tahun lebih itu. Saya merasa bahwa konten materi itu penting. Nilai-nilai itu juga penting. Dan ada yang namanya short term memory sama long term memory. Ingatan panjang dan ingatan pendek. Ketika kita ingin membuat sebuah kondisi di mana long term memory yang kita ambil, maka upayakan anak-anak itu melakukan. Basisnya adalah aktivitas. Dan aktivitas yang paling baik menurut saya adalah aktivitas fisik. Maka ketika anak-anak pada waktu itu datang ke rumah duka, kemudian dia ikut dalam pemberangkatan jenazah, dia melihat gurunya menangis di situ. Itu ada keterikatan batin, dan saya lihat anak-anak juga ada yang ikut menangis. Kemudian habis itu menyolatkan prosesi keagamaan yang memang dipimpinkan. Saya yakin Bu, dari sekian puluh anak yang ikut menyolatkan, mungkin ada yang belum pernah ikut menyolatkan jenazah. Yang barangkali memang dia nggak hafal bacaannya. Dan ya nggak masalah. Itulah proses belajar. Saya berharap dengan dia ikut menyolatkan, walaupun dia nggak hafal, maka kemudian dia sampai di rumah, dia buka buku, dia browsing, dia tak pengen tahu bagaimana niatnya menyolatkan jenazah, bagaimana bacaannya doa untuk jenazah perempuan. Beda ternyata dengan doa untuk jenazah laki-laki. Kemudian urutannya yang benar seperti apa? Mereka akhirnya mencari. Proses belajar tidak hanya berada pada waktu KBM, pada waktu kegiatan belajar, tidak hanya di dalam kelas. Nah ini barangkali yang saya menarik sekali di ilmu mereka. Itu ada satu kata kunci, yaitu pertanyaan pemantik. Bu Lili, yang namanya pertanyaan itu tidak hanya berbeda. Saya meyakini tidak hanya berbeda. Termasuk ini. Ini adalah sebuah pernyataan pemantik bagi anak-anak untuk bereksplorasi lebih dalam. Setuju Pak. Ya. Ya mungkin ini kebetulan berhubungan dengan langsung yang bersangkutan. Pada waktu itu mungkin posisi Bu Lili merasa, wah aku dirugikan. Betul Pak. Iya. Iya Pak. Karena saya punya agenda, ada penjadwalan saya seharusnya pada minggu sekian sudah menyelesaikan seperti ini. Tapi gara-gara ini, maka waktu saya terpotong. Dan mohon maaf kalau kemudian penyelesaian saya pada waktu itu saya menyampaikan kepada Bu Lili, mohon maaf kemarin kayak dengan pertimbangan adalah ini. Kemudian Bu Lili pada waktu rapat kemarin pun saya menyampaikan bagaimana berbasis aktivitas itu akan lebih bermakna bagi anak-anak dibanding kita hanya terkungkung di dalam kelas, mereka duduk dibatasi oleh meja dan kursi, menatap ke satu titik yang sama. Itu paling dia akan dapat short term memory yang mungkin tidak akan lama dia akan lupa. Tapi ketika dia berbasis aktivitas, entah pelajarannya, maka ini yang kemudian kita kalau saya bilang tadi Bu, ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang yang ingin diraih. Memang yang namanya konflik itu justru diciptakan. Masalah itu dicari supaya kita menjadi lebih bijak untuk menangani masalah itu. Mungkin begitu boleh. Sangat menarik sekali Pak. Nah, terkait dengan tadi Bapak menyampaikan ada short term memory dan ada long term memory. Nah, terkait itu pertanyaan berikutnya Pak. Langkah-langkah Bapak atau prosedur apa yang Bapak tempuh? Karena di situ kan kita berkaitan, apalagi di sini SMA 1 Kodo itu kan sekolah besar Pak.
dan warga sekolah di sini untuk yang tenaga pendidik saja itu banyak. Tidak semuanya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, langkah-langkah apa yang Bapak tempuh supaya nantinya itu hal yang tadi Bapak sampaikan itu kan baik sekali menjadi sebuah kebiasaan budaya positif di sekolah kita. Itu bagaimana langkah-langkahnya? Ya, makasih Lili. Berkali-kali di dalam rapat saya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Yosi Rahmadi ini ada tidak selamanya penting. Saya membuka peluang diskusi hampir di semua fakta yang ada di sekolah, termasuk juga kejadian itu. Ya. Justru kalau itu kemudian dibicarakan tidak menjadi single fokus dari kelembagaan, tapi ada perspektif yang berbeda sesuai dengan kepentingan yang ada. Nah, ini yang jadi masalah barangkali. Kalau setiap orang itu punya latar belakang yang berbeda, punya pendidikan yang berbeda, dan yang penting adalah punya kepentingan yang berbeda. Oleh karenanya, maka bagaimana pendekatan kita, baik pendekatan secara personal maupun pendekatan kelembagaan, itu menjadi salah satu kata kuncinya. Barusan saya mendengar satu pertemuan pendidikan di Jawa Timur di Malang, itu ada kepala sekolah yang didemo oleh siswanya dengan kata kunci adalah kepala sekolah arogan. Saya melihatnya kok bisa ya? Ya walaupun saya tidak menolak bahwa kekuasaan kemudian wewenang itu punya potensi untuk penyalahgunaan. Salah satunya adalah organisme. Saya berdoa kepada Allah semoga itu tidak terjadi. Dan pada prinsipnya memang komunikasi yang baik, kemudian juga akomodasi terhadap kepentingan setiap orang, termasuk juga sehubungan dengan kontekstual permasalahan kemarin. Saya bisa menawarkan kepada dulu apakah akan ada tambahan jam sehubungan dengan jam yang kita bisa berikan, ataukah bisa dikondisikan sehingga jam yang diambil kemarin itu bisa tidak mengganggu. Lanjut nih Pak, terkait yang pertanyaan ketiga Pak. Tadi Bapak sudah banyak mengutarakan terkait yang kebijakan yang Bapak ambil. Dan kaitannya dengan langkah-langkah apa yang Bapak tempuh berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan di 5 EPK. Terutama yang tadi Bapak sampaikan yang kegiatan yang mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang kurang sependapat dengan dia yang disampaikan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Jadi ketika kita bicara langkah-langkah, ketika kita menyelesaikan secara umumnya menyelesaikan permasalahannya, bagi saya memang masalah itu memang perlu bicara. Dan ketika kita mendapatkan masalah itu, maka masalah ini kita treatment sesuai dengan variabel-variabel yang ada. Yang pertama adalah masalah waktu. Sedapat mungkin permasalahan itu diselesaikan secepat mungkin. Kemudian, tapi tentulah tidak semua permasalahan itu bisa ditentukan waktu penyelesaiannya. Maka yang bisa segera mungkin diselesaikan ya langsung diselesaikan. Tapi sebaliknya ada juga yang membutuhkan waktu panjang karena hubungannya dengan memang permasalahannya sendiri yang mungkin berat, mungkin ada hubungannya dengan pihak-pihak yang harus dikomunikasikan. Ada barangkali memang untuk penyelesaiannya butuh tindakan yang lebih panjang. Nah,
Kemudian sehubungan dengan tadi permasalahan konflik antara pengambilan keputusan yang antara long term memory dengan short term memory, langkah-langkahnya pastilah bahwa dan memang situasionalnya pada waktu kemarin itu adalah situasi yang mendesak, ya situasi impulsif gitu ya. Pada saat itu memang harus diambil sebuah keputusan. Yang pertama itulah saya melihat faktor-faktornya apa saja. Yang pertama adalah adanya guru yang dirugikan, ada yang mungkin tidak hanya guru, mungkin siswa juga merasa dirugikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang penjadwalan. Kemudian yang utama adalah concern kita untuk tujuan pembelajaran sebenarnya yang kayak gimana. Nah, ketika kemudian variabel-variabel sudah ditentukan, maka kita kemudian mengambil oh iya, ini yang mau saya ambil. Nah, ketika diambil dieksekusi permasalahan, pastilah kemudian akan ada dampak. Nah, analisa kita pada dampak ini juga perlu dipikirkan, sehingga kondisi negatif rendah atau action. Lanjut ya Pak ya, terkait dengan apa yang Bapak hadapi di sekolah yang begitu besar seperti SMA Negeri 1 Korjo itu kan luar biasa besar kan. Dari jumlah siswanya juga besar, ada 24 ronde, sekitar 800 sekian anak, kemudian pendidiknya juga banyak, 60-an pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika itu apa saja? Ya, sehubungan dengan tantangannya, mungkin pertama adalah mengenal bagaimana ketika kita mengambil keputusan itu kita mood nggak? Biasanya ngomong kayak gitu, saya lagi nggak mood, jadi saya nggak mau ikut-ikut masalah itu. Yang akhirnya membuat masalah menjadi berat. Tapi selain masalah internal, sekolah juga bisa sampingan, masalahnya juga berluas. Menyatukan satu visi pada tujuan yang sama. Itu bukan sederhana. Dan itu tentulah membutuhkan energi yang cukup besar juga. Kalau saya bilang di situ kekuatan daripada teladan, kalau kita memberikan contoh yang baik, kalau teman-teman itu menjadi salah satu kata kuncinya. Walaupun tantangan dari luar internal sekolah itu juga nggak kalah pentingnya, dan itu merupakan variabel yang memang harus kita pertimbangkan sedapat mungkin itu mendorong kepada tujuan pencapaian pendidikan yang kita inginkan. Dari pihak dinas, di dinas itu tentulah akan ada pengawas. Kemudian di situ juga ada MKKS, di mana kami kepala sekolah berdiskusi tentang kebijakan sekolah. Kemudian yang paling pentingnya adalah misalnya dari pihak komite sekolah yang merupakan representasi dari orang tua siswa. Tidak hanya orang tua siswa, tetapi juga masyarakat. Maka kalau saya tidak menganggap ini sebuah tantangan ya, tapi saya melihatnya ini justru malah menjadi sebuah peluang di mana variabel-variabel itu menjadi daya dorong untuk menjadikan sekolah kita semakin baik. Terus berkaitan untuk tata kalah atau jadwal, apakah Bapak ada penjadwalan khusus untuk pengambilan keputusan? Jadi selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah selama 3 tahun itu, apakah Bapak membuatkan sebuah jadwal khusus untuk terkait dengan pengambilan keputusan? Mungkin begini Bu, jadi saya bisa pisahkan dalam 2 kategori. Bahwa
kepala sekolah tentulah membuat program kepala sekolah. Iya. Di mana program kepala sekolah itu berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah di titik manajemen, kewirausahaan, sama di supervisi. Iya. Ya, dari tiga hal ini tentulah akan ada penjadwalan dan memang diprogramkan. Iya. Iya. Tapi pada sisi yang lain tadi saya sudah sampaikan bahwa memang tugas kemanusiaan kita itu cari masalah. Jadi kalau kita mau setiap hari kita cari masalah, ya pasti akan ada masalah kalau kita masalahkan. Gitu. Sebaliknya kalau kita nggak masalahkan, jadi itu bukan masalah. Nah, kalau saya menyatakan kapan penyelesaian sebuah masalah, maka sudah saya singgung, semakin cepat masalah ditemukan dan diselesaikan itu akan semakin baik. Walaupun toh secara berkala, secara program itu sudah ada pelakuannya. Faktualnya, kalau di sekolah kita seringkali kita mengadakan rapat koordinasi, rapat kerja, di mana dalam setiap topik itu yang kita unggahkan, yang kita rapatkan, pasti di situ memunculkan masalah. Yang kita komunikasikan masalah itu sehingga ada sebuah keputusan pasti untuk dilaksanakan secara bersama. Jadi kalau pertanyaannya kapan, ya bisa on the spot, masalah itu timbul, atau bisa jadi penyelesaian secara jadwal. Jadi kadang terjadwal, kadang tidak. Iya. Tergantung situasinya ya Pak. Iya, dan tergantung kasusnya berat atau tidak. Atau kalau tidak sesegera mungkin atau tidak. Iya. Ya itu hal yang memang segera mungkin kita putuskan. Iya. Ini harus clear, makanya mohon maaf Bu Lilik kalau merasa nggak nyaman ketika di rapat ini selalu saya kapan selesainya, kapan jadinya, prosesnya berapa lama, gitu. Karena memang kita membutuhkan sesuatu itu terukur. Salah satu ukuran yang mudah untuk dilihat adalah ukuran waktu. Sehingga pada ketika kemudian yang bersangkutan menyatakan, oke, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, maka saya bisa melakukan langkah selanjutnya di manajemen, yaitu monitoring sama evaluasi terhadap apa yang dilakukan teman-teman saya, tim saya dalam menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Kan tadi Bapak menyampaikan ada pihak komite, ada guru, ada MKKS, ada pengawas. Dari sekian elemen itu ya Pak, yang masuk ke dalam sistem tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang ikut membantu mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, terima kasih. Kalau ditanya personal, maka yang banyak membantu saya dalam penyelesaian saya adalah orang yang berada pada titik permasalahan. Kalau masalah kurikulum misalnya, maka saya akan banyak ditolong oleh pakar kurikulum. Kalau masalahnya adalah satgas, maka yang banyak menolong saya adalah pakar satgas. Walaupun di luar itu tadi kan bukan hanya personal, bisa faktor. Saya Muslim dan saya mencoba untuk mengadukan setiap masalah saya ke orang bangsa. Itu yang utama ya Pak ya. Dan itu sangat banyak menolong karena yang membuat kita dewasa dalam mengambil keputusan adalah ketenangan dalam bertindak. Dan ketenangan dalam bertindak itu sangat didapatkan ketika kita menyerahkan. Setuju Pak. Keputusan itu akan diambil dengan kepala dingin ya Pak. Kalau sudah memasrahkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya Pak. Yang terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, adakah nilai kebajikan atau nilai kebaikan dalam pengambilan keputusan terkait dengan di rumah etika yang selama ini Bapak sudah rasakan? Jawaban saya yang pertama,
manusia memang harus terus belajar. Tidak ada berhentinya belajar. Iya. Kemudian yang kedua bahwa tentang kepemimpinan rohnya adalah pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan yang terbaik itu memang harus mempertimbangkan produknya, tujuannya, mempertimbangkan juga halayak, mempertimbangkan juga dampak yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu memang pembicaraan ini Bu, jujur saja ini mengkayakan saya, menambah pemahaman saya, dan saya akan menjadi sebuah bekal lanjutan saya untuk menjadi pemimpin yang lebih Terima kasih Pak Yosi atas waktunya. Banyak hal yang saya peroleh dari hasil wawancara ini, sebuah pembelajaran baru bagi saya, karena tentunya menjadi seorang pemimpin yang bijak itu harus berani mengambil keputusan walaupun itu kadang berbenturan dengan pihak manapun. Dan tadi yang Bapak sampaikan sungguh menjadi pembelajaran yang baik untuk saya. Semoga kedepannya saya menjadi bisa meniru apa yang dicontohkan, diteladankan oleh Pak Yosi, dan saya sangat bangga dengan Bapak karena dari sekolah ini saya banyak belajar hal-hal yang baru, dan dari CGP ini juga saya memperoleh ilmu baru. Ternyata dalam pengambilan keputusan itu tidak serta-merta. Dan demikian Bapak Ibu, bahwa kita dalam mengambil sebuah keputusan ada paradigma yang harus kita pahami, yang sudah diambil oleh beberapa Bapak kepala sekolah dan Ibu kepala sekolah yang kami wawancari hari ini. Ada 3 kepala sekolah, dan belajar dari beliaulah paradigma itu ternyata tidak mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya.